Oke, lanjut. Nah, ini saya sudah setup repository buat teman-teman belajar. Repositorinya pakai Git. Nanti silahkan di-follow langkah-langkahnya, bagaimana saya mengerjakan dari aplikasi yang seperti ini menjadi aplikasi yang baru gini ya. Oke, di Gitnya ini repository saya public, sudah di public. Kemarin masih di private karena masih garap. Terus ini silahkan dicoba-coba, di clone nggak apa-apa, di apain terserah lah. Pokoknya ini code open source. Eh, Cara menggunakannya ini lihat ya. Di sini ada berbagai macam branch. Di branch-branch yang awal saya lupa ngasih ngasih ini ya, ngasih nama. Tapi mulai dari eh, branch dropdown ini terus sampai ke branch nomor 10 nih, V2 nomor 10. Nah, nanti gimana caranya? Teman-teman silahkan clone. Setelah di clone nanti buka projectnya. Setelah projectnya dibuka, nanti bisa di running. Nah, kalau lagi di branch yang V2, nih ya, sorry. Kalau masih di branch yang V2, maka nanti teman-teman bakal begini. Nah, nih, bakal dapat yang ini. Kemudian nanti kalau mau ganti branch, silahkan lihat di GitHub-nya sini, branch mana namanya, terus nanti tinggal git checkout nama branch-nya ini. Nah, ini saya kasih, kita mulai video ini dengan menjelaskan caranya membuat dropdown. Jadi, saya berusaha membuat video ini sependek mungkin biar kamu nggak terlalu stres dengan video yang panjang ya. Karena kemarin yang videonya panjang-panjang itu pun kayaknya kurang efektif. Ini saya berusaha lagi membuat video yang lebih pendek, jadi saya potong-potong. Oke, langkah pertama adalah tentu saja kita membuat ini. Ini ada dropdown ya, ada dropdown Kelvin ini. Nah, gimana caranya membuat ini? Sementara ini tetap kita gunakan. Oke, silakan check out kedua dropdown. Kemudian enter. Nah, ini codingannya langsung berubah. Ini di hot restart dulu. Setelah nanti teman-teman hot restart, nanti dia akan muncul yang baru nih. Nah, ini. Nah, di sini saya sudah punya sebuah dropdown, bisa memilih tapi belum bisa berubah. Oke, saya jelasin dulu gimana cara membuat dropdownnya. Oke, dropdown itu adalah sebuah widget. Nah, jadi kita tadi punya kolom di sini, kolom kemudian children adalah input, dropdown. Nah, ini anak kedua ya, dropdown ini anak kedua. Nah, si dropdown ini itu punya apa? Properties items nih. Kemudian items ini gunanya buat apa? Nanti akan menampilkan nilai dropdownnya nih mau Kelvin apa Reamor. Kemudian si items ini ya, atributnya adalah widgetnya di dalamnya items itu widget lagi. Widgetnya adalah dropdown menu item, di mana dropdown menu item itu childnya di sini saya kasih text dan value-nya Kelvin. Nah, semua dropdown kayak di HTML atau di HTML ya, itu akan punya value. Nah, value inilah nanti yang menjadi key untuk dia akan menjadi yang ke select yang mana. Contoh di sini di drop-down button-nya saya setup value-nya Kelvin, sementara di drop-down menu item-nya salah satu value-nya ini juga Kelvin. Ya, jadi nyambung ya. Yang ini nyambung ke sini. Kemudian saya bisa merubah value yang ke select ini dengan cara apa? Misalnya sekarang ini ya, ini masih Kelvin, nih dilihat di emulator Kelvin. Kemudian kalau saya ubah menjadi Reamur, nah maka yang kepilih juga akan Reamur. Tapi perhatikan yang muncul itu teksnya itu bukan Reamur kecil ya. Jadi saya memilih value, yang muncul adalah teksnya. Jadi yang muncul adalah childnya ini. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah metodenya apa atributnya onChange. Jadi si onChange ini kalau nggak ada atau gini ya, ini nggak bakal jalan tuh. Tuh, dia bakal abu-abu tuh kayak gini. Berarti secara tidak langsung teman-teman kalau nanti mau bikin dropdown yang disabled ya onChange-nya matiin aja gitu kan. Tapi nggak tahu lah, kita ketemu kasus kayak gitu apa enggak nanti. Nah, terus saya nambahin lagi atribut is expanded. Nah, kalau is expanded ini dia bakal melar. Kalau saya matiin is expanded-nya dia bakal kecil gini. Oke. Dia akan mengikuti
cross axis alignment-nya ya. Ada kolom cross axis-nya adalah yang ke kanan, maka dia akan di start. Oke, gitu. Eh, kemudian gimana cara ngodingnya? Ya udah, ini saya mulai dengan ini saya komen dulu aja. Oke. Nah, kalau di komen dia balik lagi kayak gitu. Kalau teman-teman mau buat, nah ini ada request dari kemarin beberapa kelas minta saya butuh proses ngetiknya, Pak. Karena ngetiknya ternyata antara gaya saya ngetik dengan gaya kamu ngetik berbeda. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita coba. Drop down. Nah, ini drop down button kalau misalnya ini saya di atas ya, karena saya sudah sering pakai pilihannya drop down, jadi dia di atas sendiri. Kalau kamu nggak ada di atas, kamu cari aja. Jadi teman-teman cari isinya. Nah, si drop down buttons ini tadi akan memilih items. Itemsnya apa? Itemsnya adalah array. Nanti kita isi belakangan, nggak masalah. Kalau ini kita reload, nah ini sekarang dia sudah ada tapi belum ada isinya. Si drop downs ini tadi selain akhirnya items, ingat saya juga ngisi apa? Value, ya. Kemudian ada lagi on change teman-temannya, tapi kita isi dulu aja si itemsnya. Nah, items adalah array of widget ya. Jadi pakai siku widgetnya apa? Kasih aja drop down item, drop down menu items. Childnya apa? Childnya adalah yang akan tampil. Jadi yang akan tampil di situ apa? Saya kasih teks Kelvin, kemudian kasih koma, jangan lupa. Nah, nah dia pada sampai step ini childnya sudah ada, tapi teman-teman belum bisa nampilin apa-apa. Nah, karena apa? Ada dua, karena value-nya nggak ada, sama karena on change-nya belum ditampilin. Value, Kelvin. Oke, tetap nggak ada karena masih on change-nya belum jalan. Jadi kalau masih ngisi gini, kemudian nggak ada ya wajar. Jadi tenang-tenang aja, tambahin lagi, satu lagi. Value, teksnya adalah Reamor, value-nya Reamor. Oke, kita reload. Oke, sekarang ada dua nih, tapi ini belum ada ya, belum muncul. Nah, itu belum muncul karena kita belum nambahin on change-nya. Sekarang value untuk drop down button. Jadi yang ke select apa? Nah, ini default value-nya kita setup Kelvin. Oke, nah sekarang si Kelvin sudah muncul nih. Nah, jadi karena tadi value-nya, ya jadi ternyata nggak muncul karena value-nya belum ke setup. Jadi value-nya nih Kelvin. Sorry ya, tadi saya salah ngomong berarti. Kemudian nggak bisa diklik, nggak bisa diapa-apain. Karena apa? Karena on change-nya belum ada. On change. Nah, on change-nya si dropdown ini nggak bisa dibuat kayak gini. Nggak bisa kosongan gini. Nah, dia bakal error. Kenapa? Karena dia ini membutuhkan minta ada void function string. Jadi ada stringnya, udah dikasih aja di sini. Apa yang akan kita masukkan di sini? Yang kita masukkan di sini adalah value-nya. Nah, udah. Ketika kita sudah masukkan ini artinya apa? Di onChange ini value ini akan masuk ke sini, gitu ya. Nah, kalau kita ke di sini bisa nih berubah, bisa keluar nih drop-down-nya. Tapi ketika kita klik, dia balik lagi Kelvin. Kenapa? Karena di sini value-nya sudah kita matikan, kita setup sebagai Kelvin. Oke. Biarin dulu, kemudian kenapa kok tadi bisa melar apa enggak? Mainnya is expanded. Is expanded-nya dibikin true. Kalau di is expanded-nya dibikin true, dia bakal melar. Nah, ini dia bakal panjang. Oke. Tapi ketika di select dia belum berubah apa-apa. Nah, itu nggak masalah. Itu nanti bisa kita lanjutkan di branch selanjutnya. Ini saya cancel dulu biar nggak ganggu codingan yang sudah ada. Nah, itulah cara membuat drop down menu ya. Drop down apa ya? Ini kalau kalau di HTML sih istilahnya drop down atau kalau di Flutter istilahnya apa? Ini saya mainnya HTML aja ya, gampang. Jadi ini caranya buat drop down tadi, bikin widget drop down, kemudian itemsnya apa diisi, value-nya apa di set awalnya, kemudian on change-nya apa biar bisa di change, kemudian kalau mau dimelarkan sesuai dengan parent-nya dibikin expanded. Oke, itu aja. Sudah 10 menit. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan.
Dan nanti kita lanjutkan lagi dengan branch selanjutnya, yaitu branch tentang gimana caranya apa ya? Yang kedua drop down dengan map dan drop down dengan state. Oke, kita lanjutkan dengan nanti drop down dengan map. Jadi akan saya bahas sedikit tentang map atau gimana nanti ya. Oke, terima kasih. Semangat ngoding. Jangan lupa belajar, tetap semangat, jangan menyerah. Oke.